Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatuh Putra dari Universitas Terbuka Bogor dengan NIM 0563555651. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan ART. Saya mendapatkan kasus seperti berikut. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian admin dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Langkah pertama kita akan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entitas yang terkait. Kita telah menemukan 3 entitas, yaitu dokter, pasien, dan administrator. Mari kita buat ERD-nya. Untuk membuat entitas, kita menggunakan set atau simbol seperti ini. Ada namanya entity, kita buat 3, karena kita mempunyai 3 entitas. Oke, cukup. Dan ini untuk Oke, kita ikuti langkah selanjutnya, yaitu langkah kedua, menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta key atau kuncinya. Untuk yang pertama, untuk dokter memiliki atribut ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, waktu kerja. Mari kita buat atributnya. Untuk logo atribut memakai shape yang ini, berbentuk oval. Oke, kita membuat 7 atribut. Kita sudah mendapatkan semua atribut di 3 entitas. Oke, langkah selanjutnya kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci kamu. Berarti kita membuat relasi. Sebelum kita membuat relasi, kita tandai atribut-atributnya ya, kan tanda unspecific. Seperti ini ya. Kita lanjut ke langkah ketiga, menentukan relasi. Oke, menentukan relasi.
Kita ambil contoh tabel ini. Dokter relasi ke pasien yaitu memeriksa. Jika dokter memeriksa pasien, dokter simpan data ke admin. Sedangkan pasien diperiksa dokter, pasien mendaftar ke admin. Admin menyerahkan data ke dokter, admin juga melayani pasien. Oke. Contoh untuk simulasi yaitu seperti ini ya, belah ketupat. Oke, sehingga bisa kita simpulkan kasus tersebut terbentuk derajat kriminalitas sebagai berikut. Dokter dengan pasien adalah banyak ke banyak. Dokter dengan admin adalah banyak-banyak juga. Admin ke pasien sama banyak. Dengan simbol garis seperti berikut. Nah, harusnya dari sini kita sudah mendapatkan diagram ERT-nya, namun belum tetap. Nah, untuk melengkapi semua diagram ERT, kita dapat melanjutkan ke tahap kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau DK. Oke. Sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, kita perbaiki relasi yang kita buat tadi ya. Ternyata setelah kita cek ini salah ya guys. Harusnya relasi ini ya seperti ini guys. Harusnya seperti ini. Oke, sudah kita perbaiki. Lalu kita lanjut ke poin kelima. Melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif tahunan K. Nah, kita baca kata kuncinya. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak seperti ini. Nah, ini entiti memiliki relasi nilai banyak. Nah, ini entiti maksudnya relasi banyak. Maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Solusinya kita membuat entitas baru. Itu kan yang awalnya dari dokter langsung ke pasien. Kita buat entitas baru. Jadi pasien dokter, lalu atributnya seperti ini. Oke, kita praktekkan ya. Garis ini kita rubah karena tadi kata kuncinya jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak, maka tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Nah, maka kita rubah juga garisnya.
Oke, sudah kita ikuti langkah-langkahnya saja ya teman-teman. Relasinya memeriksa lalu terhubung ke entitas baru pasien. Kita juga membuat relasi baru, yaitu relasi ini diperiksa. Jadi tidak memeriksa dalam pasien dokter, memeriksa pasien ini sebagai hasil seperti ini untuk entiti dokter dan pasien. Jadi kita bisa terhubung dokter pasien menjadi sebuah entitas baru seperti ini. Oke. Nah, kita juga dapat melakukan hal tersebut di entitas dokter dan administrator, begitu juga dari pasien administrator. Nah, inilah hasil akhirnya setelah kita membuat entiti baru seperti yang dilakukan pada pasien dokter. Ini entiti baru. Kita lihat lagi kata kuncinya ya. Nah, jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka nilai tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atribut adalah nilai K dari setiap entiti yang terhubung. Oke, ini entiti baru. Ini ID data yang kita beri underline adalah primary key, sama halnya dengan ID dokter, ID daftar, dan ID pasien. Oke, sekian penjelasan mengenai tugas basis data saya tentang pembuatan ERD. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.